Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya John Pilus, mahasiswa PPD Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan NIM 24161357. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, pada materi Matematika kelas 7 dengan subbab bentuk aljabar. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baik. Terima kasih. Pada hari ini, kita akan melakukan pembelajaran. Bapak berharap mengikuti dan mencermati dengan baik ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai warga negara yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka dari itu kita awali dengan doa. Baik, satu orang silakan pimpin doa kita. Oke, silakan. Selanjutnya, sebagai warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebab ini merupakan suatu bentuk rasa penghormatan kita kepada para pahlawan kita yang telah gugur dalam memperebutkan kemerdekaan negara Indonesia. Oke, satu orang. Boleh? Oke, silakan. Silakan berdiri semua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir bersama Pak. Mau saya hadir semua? Iya, iya Pak. Yakin itu? Yakin Pak. Oke, kita buktikan ya bahwa kalian itu hadir semua. Bapak absen terlebih dahulu. Agatha Lisa, Angel, Hadir Pak. Anindita. Bapak cek dulu kerapian. Nah, silakan berdiri semua. Dasimu perbaiki dulu. Nah, perbaiki. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan kesepakatan dulu. Kesepakatan dalam proses pembelajaran selama berlangsung. Yang pertama kita sepakati apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Saling menghormati. pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar. Nah, namun sebelum kita mempelajari bentuk aljabar, kita akan mengingat kembali pembelajaran yang sudah berlalu, pembelajaran yang sebelumnya. Nah, apa yang sudah kita pelajari pembelajaran sebelumnya? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Setelah bilangan bulat, himpunan. Nah, untuk tujuan pada proses pembelajaran kita mengikuti bentuk aljabar ini, yang pertama, peserta didik
peserta didik atau kalian bisa menjelaskan unsur-unsur aljabar itu sendiri yang terdiri dari koefisien, variabel, konstanta, suku sejenis, dan suku tak sejenis. 15.000 kalau setengahnya berapa? 7.500. 12.000 kalau setengahnya berapa? 6.000. Berapa jumlahnya semua? 17.500. 17.500. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Nah, sekarang untuk supaya lebih paham, silakan perhatikan dan cermati baik-baik bentuk aljabar pada video pembelajaran hari ini. Jangan ada yang berbisik-bisik, cermati baik-baik, nanti Bapak jelaskan kembali. Ini merupakan pengertian bentuk. Silakan perhatikan ya. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian bentuk aljabar. Nah, untuk yang pertama kali kita akan belajar mengenai arti bentuk aljabar. Aljabar itu apa sih? Begini, misalnya kita punya 3 apel nih, di sini ada 3 apel. Jika di sini saya tuliskan, dia akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel. Nah, sekarang jika kata PEL yang ada di belakang ini kita hilangkan, maka dia menjadi A ditambah A ditambah A. Hasilnya adalah 3A. Sama aja nih, 3 apel sama dengan apel ditambah apel ditambah apel. Nah, di sini A ditambah A ditambah A sama dengan 3A. Lagi, misalnya saya punya 2 apel ditambah 1 mangga. Maka jika dituliskan akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 mangga. Jika yang kita tinggal adalah huruf yang ada di depannya, maka menjadi A ditambah A ditambah M. Atau jika dijumlahkan menjadi 2A ditambah M. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya 1 apel merah ditambah 2 apel hijau. Nah, apel merah ini akan saya tulis sebagai apel saja, kemudian ditambah hijau. Maka jika kita tinggalkan huruf depannya, dia akan menjadi A ditambah H ditambah H. Atau jika dijumlahkan akan menjadi A ditambah 2H. Ini merupakan pengertian bentuk aljabar nih. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian yang ada di aljabar itu apa sih? Perhatikan. Ini di sini saya punya contoh bentuk aljabar. 2P ditambah 5. Jika 2P ditambah 5 ini kita urai, maka 2 ini merupakan koefisien dari P. Lalu, P itu merupakan variabel. Sedangkan 5 yang ada di sini merupakan konstanta. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya bentuk aljabar minus 3X dikurang 2. Nah, minus 3 di sini merupakan koefisien dari X. Sedangkan X-nya adalah variabel. Nah, yang menjadi konstanta adalah minus 2 ini. Minus 2 adalah konstantanya. Ini merupakan pengertian bentuk aljabarnya nih. Lalu bagian yang kedua kita akan belajar mengenai suku aljabar. Pengertian suku aljabar itu yang seperti apa? Begini. Kita akan belajar mengenai suku tunggal dulu nih. Suku tunggal. Bagaimana? Bisa? Sudah paham? Oke. Kita supaya lebih semangat kita ice breaking dulu. Ya. Siapa yang pimpin ice breaking kita dulu biar lebih semangat? Oke. Ayo Jessica. Semangat ya. Tepu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepu semangat. Semangat, yes. Sekali lagi. Semangat lagi, semangat lagi. Tepu semangat. Semangat.
Semangat. Yes. Oke, silakan duduk. Kita lanjut. Udah berapa? 5. Berapa ya? 5, 4. Dah, aja dulu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Belum? Cepat. Kelompok 3 sudah? Sudah? Oke, sudah. Nah, nanti akan kita buktikan ya hasil diskusi kelompokmu, apakah kebenarannya akan terungkap. Artinya, kamu paham enggak? Tadi kan kamu sudah paham, Pak. Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, sekarang kita buktikan dalam kelompokmu nanti. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke, sekarang untuk yang akan tampil terlebih dahulu, kelompok 2, silakan. Kelompok 2, silakan tampil. Presentasikan hasil diskusi kalian, diskusi kelompokmu. Cukup 1 orang aja sebagai perwakilan. Untuk soal yang nomor 1. Nomor 2 ya, nomor 2. Tadi nomor 1 siapa? Kelompok siapa? Nih, berarti soal nomor 5. Yang kita bahas 3, 4 ya. Oke, kelompok nomor 2. Kelompok 2, soal nomor 2. Silakan. Baiklah, saya Jessica Kalananta, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nyatakan bentuk aljabar dari situasi berikut. A. Umur Dian 20 tahun lebih tua dari anaknya. Jawab. Misalkan umur Dian sebagai X dan anaknya sebagai Y. Maka X sama dengan 20 tambah Y. B. Harga beras di warung Pak Toding lebih murah 2.000 dari harga di warungnya Pak Ben. C.
Ya, misalkan harga beras Pak Tobing sebagai S dan harga beras Pak Pen sebagai T. Maka S sama dengan 2000 ditambah T. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Oke, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, silakan. Coba berikan contoh dari jawaban nomor 2 bagian B. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contohnya, harga beras dari Pak Tobing 17.000, sedangkan di warung Pak Pen harga berasnya 19.000. Yang penting selisihnya hanya 2.000. Berarti kalau misalkan sama Pak Tobing berapa? 17. 17. Kalau sama Pak Pen 19. 19. Selisihnya 2000 ya. Ya, Pak. Tadi di situ lebih murah sama Pak Tobing. 2000 ya. Oke, pas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, terima kasih Jessica untuk kelompok 2 ya. Sudah mewakili. Terus sekarang kelompok 1. Silakan tampil ke depan. Nah, perhatikan ya. Kelompok 1, kelompok lain perhatikan. Nah, ini di kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kelompok mereka soal nomor 5. Kan kita acak, soalnya kita acak. Nah, sekarang kita saksikan hasil penampilan dari kelompok 1. Silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Dora membawa ketiga anggotanya keluarga. Ketiga anggota keluarganya makan di restoran. 2 orang memesan kentang goreng dan 2 orang memesan ayam goreng. Setiap orang memesan minum berupa lemon tea. Berapa harga yang harus dibayar oleh keluarga tersebut? Misalnya kentang goreng sebagai K, ayam goreng sebagai A, dan lemon tea sebagai L. Maka 2 dikali 10.000 hasilnya 20.000, ditambah 2 dikali 12.000 hasilnya 24.000, ditambah 4 dikali 5.000 hasilnya 20.000. 20.000 ditambah 24.000 ditambah 20.000 hasilnya 64.000. Baik teman-teman, jika ada yang mau bertanya saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 2. Jika saya memesan pizza 1 porsi dan lemon tea 1 gelas, berapakah yang harus saya bayar? Pizza 1 porsi dan lemon tea 1 gelas. Oke, tunggu. Coba kalian diskusikan. Sudah dapat jawabannya atau belum? Coba cari dulu. Coba ulang pertanyaannya lagi. Jika saya memesan pizza 1 porsi dan Pizza 1 porsi, lemon tea 1 gelas, Oke. berapakah yang harus saya bayar? Oke. 25.000. 25.000? Sepakat? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menyanggah atau mengkritik? Tidak ada? Pas? Pas. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, terakhir kelompok 3. Apa? Pakai spidol? Oke, boleh. Di papan tulis? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nindi dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, nyatakan bentuk aljabar dari kalimat berikut. A 5 dibagi Y. A 5 dibagi Y kalau dalam bentuk angka ya, 5 dibagi Y. Kedua, 6 kali X kalau dalam bentuk angka yaitu
6x. Nomor 3, 2Q ditambah 10 kalau dalam bentuk angka itu 2Q tambah 10. Itu hasil diskusi kami. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, tunggu. Kelompok 2. Ya, Pak. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dulu. Berapakah hasil 2Q ditambah 10? Yang poin C. Yang poin 3. Berapa hasil 2Q tambah 10? 2Q tambah 10 belum ada nilai belum ada. Yuk, diskusikan. Belum ada apa? Belum bisa diketahui nilai variabelnya karena belum ada kebenarannya. Bagaimana? Bisa diterima? Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Ada? Oke. Kelompok 2. Apa? Apa yang mau ditanyakan? Kami berempat dengan jawaban yang apakah ada jawaban yang lain? Contohnya 2Q tambah 10. Nomor 1. Nomor 1. Jadi kami belum pas jawaban. Jadi belum pas jawaban nomor 1. Jadi kita poin A. Nah, berarti beri contoh yang lain. Berikan contoh yang lain. Tujuh per Y, 8 per Y. Nah, itu contohnya. Bagaimana? Tidak puas, Pak. Puas? Yakin puas? Yakin, Pak. Oke, sekarang Bapak yang bertanya. Coba berikan contoh bentuk aljabar yang kamu ketahui. 2x tambah 10, 2a tambah 6. Ada lagi? X tambah 7. X tambah 7. Oke. Sekarang, kalau kelompok lain, bisa kalian berikan contoh bentuk aljabar yang lain? Kelompok 2? Kelompok 1? Bentuk aljabar yang lain? Ayo, sebanyak ini loh. Kan sudah ada dalam bentuk video pembelajaran tadi. Banyak itu. Ya, Pak. Apa-apa saja? Contohnya apa-apa saja? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Apel. A ditambah A sama dengan 3A. 3A. Nah, itu. Sudah? Lanjut. Silakan duduk. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang soal nomor 4 dan 5. Soal nomor 4 dan 5. 3 dan 4. Apa soalnya di situ? Kenal memesan 3 hotdog untuk teman-temannya. Berapa yang harus dia bayar? Oke. Berapa di situ jawabannya? Kelompok 2? Rp75.000, Pak. Kelompok 1? Ya, Pak. Rp75.000. 75.000 juga. Sama, Pak.
75.000 juga. Terus yang pertanyaan berikutnya masih ada? Masih ada Pak. Yang soal nomor 3. Supiandri hendak makan es krim setelah ia menghabiskan 2 potong pizza dan segelas milkshake. Berapa uang yang harus dia keluarkan? Oke. Kelompok 3, berapa uang yang harus dia dikeluarkan? Dia masih hendak loh ya, masih hendak. 58.000. 58? 58.000 rupiah Pak. 58.000 rupiah. 58.000. Kok sama semua? Sama Pak. Berarti udah paham ini? Ya Pak. Oke, baik ya. Nah, inilah proses pembelajaran bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar inilah dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita beli bawang di pasar atau segala macam. Misalkan di toko A beli sepatu dengan harga sekian, di toko B harganya sekian dengan sepatu yang sama. Nah, itulah yang bentuk aljabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, selanjutnya kita sudah ke penghujung kegiatan pembelajaran terakhir. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi bersama-sama. Nah, yang di sini, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tentang aljabar. Terus, operasi perhitungan. Apalagi? Variabel. Apalagi? Koefisien. Oke, selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Saya dapat menyimpulkan bahwa koefisien, variabel, dan konstan. Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Sedangkan variabel adalah simbol atau lambang yang belum diketahui nilainya. Dan sedangkan konstan adalah angka yang berdiri sendiri. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari operasi hitung pada bentuk aljabar yang terdiri dari perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Itu dia. Nah, sebagai bukti bahwa kamu benar-benar sudah paham bahwa pembelajaran hari ini sangat gampang, menurut kamu semua, Bapak akan bagikan tugas kamu kerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya kamu kumpulkan. Dan juga sudah ada di sini skornya. Nah, ini tugas individu. Tugas kelompok tadi sudah, sekarang tugas individu. Sekarang Bapak bagikan untuk menguji apakah kamu sanggup bekerja sendiri. 1, 2, 3. Oke, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita awali pembelajaran ini dengan doa. Maka dari itu kita tutup, kita akhiri pembelajaran ini juga dengan doa. Oke, satu orang silakan bikin doa. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa untuk kemarin dan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, ingat, sekali lagi Bapak ingatkan, tugasmu itu kamu kerjakan. Kamu kerjakan, kalau bisa, sudah sampai di rumah, kamu ulang kembali, biar kamu tidak lupa dengan materi pada hari ini. Bisa dipahami? Oke, baik. Selamat pagi. Terima kasih dan salam semangat. Yuk. Tepuk semangat lagi. Sekali lagi. Tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi.